Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan materi jenis-jenis segitiga. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Alpiandi, dengan NIM 20 30 10 21 20 07. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Anita Sari dengan NIM 20 30 10 21 2008. Saya dari Program Studi PGSD Angkatan tahun 2020 Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Husna dengan NIM 20 30 10 21 2012. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya. Di sini kami bertiga akan membahas mengenai jenis-jenis segitiga. Simak baik-baik ya videonya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Jadi di sini kami akan membahas mengenai jenis-jenis segitiga untuk memenuhi tugas UTS Matematika 2, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Laila Rahmawati SPD MPD. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian segitiga. Jadi mari bersama-sama kita amati segitiga berikut. Nah, bagaimana bentuk segitiga, teman-teman? Ya, benar sekali, segitiga memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi 1, 2, dan 3. Nah, segitiga juga memiliki 3 buah sudut, yaitu sudut 1, 2, dan 3. Kesimpulannya, segitiga merupakan bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Setelah teman-teman mendengar penjelasan sebelumnya mengenai pengertian segitiga, apakah teman-teman sudah paham apa itu segitiga? Iya, benar sekali. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembahasan inti, yaitu mengenai jenis-jenis segitiga. Apakah teman-teman ada yang tahu jenis segitiga itu ada berapa? Kalau teman-teman belum tahu, yuk perhatikan dengan seksama penjelasan berikut. Segitiga terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang kedua, segitiga berdasarkan besar sudutnya. Dan yang terakhir, segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai ketiga jenis segitiga tadi, perhatikan dengan seksama penjelasan selanjutnya. Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis segitiga yang pertama, yaitu jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang panjang ketiga sisinya berbeda dan besar ketiga sudutnya berbeda pula. Dapat dilihat pada gambar segitiga sembarang ABC tersebut yang dimana panjang sisi AB tidak sama dengan panjang sisi BC, juga tidak sama dengan panjang sisi AC. Selanjutnya, ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Dapat dilihat pada gambar segitiga sama sisi KLM tersebut yang dimana panjang sisi KL sama dengan panjang sisi LM juga sama dengan panjang sisi KM. Lalu yang terakhir ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 sisi sama panjang. Dapat dilihat pada gambar segitiga sama kaki PQR tersebut yang dimana panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi PR, sisi PQ dan PR
ini dapat kita sebut sebagai kaki segitiganya, sedangkan sisi QR merupakan alas dari segitiganya. Setelah mengetahui jenis segitiga yang pertama, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis segitiga yang kedua, yaitu segitiga berdasarkan besar sudutnya. Jenis segitiga yang kedua ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai jenis segitiga yang berdasarkan besar sudutnya. Segitiga yang ditinjau dari besar sudutnya dapat kita bedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Dapat dilihat pada gambar segitiga ABC tersebut yang merupakan segitiga siku-siku, yang dimana sudut A sebagai sudut siku-sikunya atau besar sudut A sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu dari tiga sudutnya merupakan sudut tumpul atau besar sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Dapat dilihat pada gambar segitiga PQR tersebut yang merupakan segitiga tumpul, yang dimana sudut P-nya adalah sudut tumpul. Dan yang terakhir ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar tiap sudutnya merupakan sudut lancip atau besar sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Dapat dilihat pada gambar segitiga ABC tersebut yang merupakan segitiga lancip, yang dimana sudut A, sudut B, dan sudut C adalah sudut-sudut lancip. Sudut A dan B dapat kita sebut sebagai kaki-kaki sudutnya, sedangkan sudut C dapat kita sebut sebagai sudut puncak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis segitiga yang terakhir, yaitu segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya, segitiga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu segitiga siku-siku sama kaki, segitiga lancip sama kaki, dan segitiga tumpul sama kaki. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh segitiga yang berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya, yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Jadi segitiga siku-siku sama kaki ini dapat dilihat memiliki salah satu sudut, yaitu sudutnya siku-siku, sedangkan kedua sisinya memiliki sisi yang sama panjang, disebut sebagai sisi sama kaki. Oleh karena itu, segitiga ini disebut segitiga siku-siku sama kaki. Seperti itu, teman-teman. Perhatikan gambar di samping. Yuk kita perhatikan bersama-sama gambar di samping. Di sini ada gambar persegi panjang PQRS yang mempunyai diagonal PR dan QS yang berpotongan di titik O. Pertanyaannya adalah A. Sebutkan dua segitiga sama kaki yang salah satu sisinya PO. B. Sebutkan dua segitiga siku-siku yang salah satu sisinya PQ. Langsung saja kita jawab ya. Oke, pada bagian yang A, soalnya tadi sebutkan dua segitiga sama kaki yang salah satu sisinya PO. Di sini kalian lihat ada segitiga POQ. Segitiga POQ itu salah satu sisinya adalah PO. Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa PQRS adalah persegi panjang dengan PR dan QS adalah diagonalnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa diagonal-diagonal persegi panjang itu membagi diagonalnya menjadi dua sama panjang, sehingga di sini PO dan OR pasti panjangnya sama dan QO dan OS itu juga pasti panjangnya sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa panjang PO dan OQ
panjangnya pasti sama, sehingga segitiga POQ itu adalah segitiga sama kaki yang salah satu sisinya PO. Jadi, segitiga sama kaki yang salah satu sisinya PO adalah segitiga POQ. Nah, paham ya sampai di sini? Karena pada soal diminta 2, maka kita harus mencari lagi satu segitiga sama kaki yang salah satu sisinya PO. Di sini ada segitiga POS atau SOP. Segitiga ini salah satu sisinya adalah PO. Dan kita juga sudah tahu bahwa panjang OP dan OS sama, sehingga segitiga POS adalah segitiga sama kaki yang salah satu sisinya PO. Jadi, segitiga yang kedua sama kaki yang salah satu sisinya PO adalah segitiga POS. Selanjutnya kita ke soal yang bagian B. Pertanyaannya tadi adalah, sebutkan 2 segitiga siku-siku yang salah satu sisinya PQ. Nah, di sini ada segitiga SPQ. PQRS adalah persegi panjang. Yang keempat, sudutnya membentuk sudut siku-siku, sehingga sudut P di sini adalah sudut siku-siku. Jadi segitiga SPQ adalah segitiga siku-siku yang salah satu sisinya adalah PQ. Nah, karena di soal diminta 2, yuk kita cari satu lagi yang merupakan segitiga siku-siku yang salah satu sisinya PQ. Di sini ada segitiga PQR. Segitiga ini salah satu sisinya adalah PQ dan sudut Q adalah sudut siku-siku. Jadi, segitiga PQR adalah segitiga siku-siku yang salah satu sisinya adalah PQ. Jadi, jawaban soal bagian B adalah segitiga SPQ dan PQR. Penjelasan tadi merupakan salah satu contoh soal dari materi kami mengenai jenis-jenis segitiga. Itulah yang dapat kami sampaikan dari materi ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua dapat memahami penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.